kembali dengan saya Robertus Ngamo dan Saya teman saya. Benediktus. Kami pada hari ini akan menceritakan sebuah kisah kami dan secara khususnya saya akan bertanya kepada teman saya terlebih dahulu. Nah, kisah kami ini banyak kali yang akan kami ceritakan, oke? Mulai dari kami lahir sampai kami saat ini ya. Baik, saya akan bertanya kepada Benediktus. Pertama, harus memperkenalkan diri dari mana, apa favoritnya ya, terus udah punya pacar nggak sih? Oke, lanjut. Oke, baik teman-teman semuanya, kembali bersama Bentar ya, saya. waktunya 5 detik. Dan Boleh. perkenalkan, nama saya Benediktus. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah kehidupan saya saat ini ya guys. Jadi kehidupan saya saat ini itu masih baik-baik saja. Sebab kenapa? Karena gimana ya? Kita bilang bahwa kadang gitulah kehidupan guys, kadang ada baiknya, kadang ada yang buruknya juga. Jadi saya hanya menceritakan yang baik-baik saja. Jadi saya masih sekolah, saya masih kelas 12. Jadi sebentar lagi saya akan tamat. Jadi untuk sebuah pengalaman tentang sekolah itu masih banyak ya guys. Jadi untuk pengalaman saat ini itu saya hanya mencerita di kosan saja. Untuk pengalaman di kosan teman-teman yang harus kalian tahu bahwa saya sangat menderita guys. Sebab kenapa? Karena di kosan itu kita bisa masak sendiri, cuci baju sendiri. Sakit kita yang apa gimana ya? Masih urus sendiri apa Iya ya? guys, jadi kita sendiri apa-apa sendiri guys. Sendiri Jadi ya. untuk tinggal di kos itu tidak enak guys. Itulah pengalaman saya singkat ya guys ya. Jadi untuk channel uh, selanjutnya kami akan ceritakan kembali. Oke, terima Bye. kasih. Mukulo mau. Nah, hari ini juga kita akan langsung bertanya kepada Benediktus. Serem aku. Ya, gue kan pemilik channel Oke, ini. kita akan menceritakan kehidupan kita kepada pemirsa. Kita akan Nah menceritakan. guys, saya akan bertanya dulu sama si Bene ya. Apa yang akan kamu lakukan di masa depan yang akan datang? Oke, baik. Untuk saya secara pribadi sih Mbak, saya akan melakukan apa yang menjadi oh, apa ya, yang Oke. terbaik untuk masa depan saya. Salah satunya adalah oh, masa depan yang dimana saya harus bersekolah dengan baik, melakukan hal-hal yang baik dan rutinitas yang baik, dan tanpa melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Karena yang melakukan hal-hal yang apa yang apa yang tidak baik itu dapat merusak masa depan kita. Salah satunya adalah yang dimana kita lihat bahwasanya hal-hal yang tidak baik. Salah satu contohnya menurut saya adalah merokok. Karena merokok adalah salah satu yang dimana teman-teman yang kita ketahui bahwa merokok adalah merusak masa depan kita gitu. Oke. Nah, jadi kan Bang Bene kan udah kelas 12 gitu ya. Ya. Oh, apa rencananya itu mau kuliah di mana? Oke. Gitu. Rencananya sih, nggak tahu juga, siapa tahu Oke, kan ke baik. tempat lain. Jadi kasih apa dong? Gitu lah. Lucu sekali ya tentang pertanyaannya. Ya, Semangat oke. penanya itu Langsung lucu aja sekali langsung guys. aja ya. Jadi guys, untuk perencanaan saya ini kan masih perencanaan guys. Setelah saya tamat, saya mau kuliah di UGM. Jadi UGM ya. Jadi saya mau ambil jurusan manajemen perbankan karena saya sangat tertarik dengan kerja di bank guys. Apalagi orang yang kerja di bank itu staff-staffnya itu ganteng-ganteng, cantik-cantik. Jadi disitulah saya terinspirasi guys, terinspirasi tentang yang dimana profesi itu guys gitu. Nah, jadi kan kamu itu termotivasi karena gantengnya nih. Bukan gantengnya juga tetapi Yo, profesi masih ada yang juga. lain ya gitu. Oke, Iya. oke. Nah, misalnya kan ketika kamu mau lihat apa pas kamu kuliah itu ternyata nggak di UGM itu, bagaimana perasaan kamu itu? Tentunya kita semua sebagai manusiawi tentunya kecewa guys, Iya, teman-teman ya. kecewa Tentunya ya. kita secara manusiawi tentunya kecewa. Tetapi jika mungkin saya tidak lulus atau tidak diterima di UGM, saya akan mencoba di Universitas Negeri Padang di UNP guys. Jadi kalau misalnya saya tidak lulus di UGM, saya akan mencoba itu di UNP. Oh, jadi Tetapi dengan jurusan yang sama, itu manajemen perbankan
gitu. Nah, jadi kan oh apa kuliah atau universitas yang kakak inginkan kan diapakan di UGM. Ya, Jadinya kan di tempatnya itu di mana, di Jawa Barat atau ya? itu UGM itu di Jawa. Jawa, Yang Jawa, penting di Jawa lah di ya. Jawa ya guys. Oh, mengapa ya? Mengapa kakak itu lebih memilih yang jauh dibandingkan yang dekat gitu? Oke baik. Oh gimana ya? Menurut saya kampus semua itu sama, tetapi saya akan mencoba di luar dari Oh, provinsinya ya ya. dari provinsi juga. Jadi untuk pengalamannya tentunya lebih panjang lagi. Jadi saya eh, bermimpi untuk menjadi eh, mahasiswa yang dimana eh, saya melanjutkan perguruan tinggi itu di tempat yang lebih wow aja gitu. Oh iya Karena ya. menurut di luar sana UGM itu adalah salah satu kampus terbaik gitu. Ya. Tapi misalnya kayak gini kan, kalau udah di misalnya udah kuliah di UGM kan. Ya, Nah, ketika udah amin. kuliah di UGM, terus tiba-tiba ada kendala gitu. Terus ada masalah gitu. Apakah tetap melanjut ke UGM gitu atau masih gitulah. Gitulah kan Oke, pemirsa kan. baik. Kalau misalnya kendala itu pastinya banyak ya, teman-teman, kepada Mbak Rati. Tentunya banyak ya kendala yang harus Iya. kita gimana ya, yang harus kita lewati. Tentunya ada kalau misalnya ada niat pasti ada jalannya Iya gitu. lah. Pasti akan berhasil ya. Ya, Nah, mengapa kan jauh juga kan, maksudnya mbak itu atau kakak itu kan maunya yang jauh-jauh ya dari provinsi bukannya ya. iya ya, siap. Yang penting di luar dari provinsinya Iya, gitu ya. iya, iya. Nah, terus dipilihnya ke Jawa. Padahal banyak loh, banyak universitas misalnya dari Makassar, dari Timur di situ. Mengapa harus Jawa gitu? Oh, Mengapa harus Jawa? Apa jangan-jangan ada hal lain selain itu ya? oh, Apa jangan-jangan oh. banyak muda gitu lah? Apa iya? Oh Oke, ya, nanti jadi silakan. ceritanya sekarang ini lagi penasaran Iya gitu, guys. penasaran mungkin karena banyak gitu ya, karena di situ banyak LGBT gitu Yes, kan. dia tahu lah. Tahu lah di Gue juga Jawa, pengen men. guys. Oke, lanjut. Jadi untuk hal itu mungkin aku tidak memikirkan hal itu ya, hal-hal yang terjadi seperti itu yang dipikirkan, yang tanda kutipnya LGBT gitu guys. Jadi menurut aku sih tentang masa depan itu lebih penting. Jadi mengapa saya memilih di UGM di Jawa itu karena salah satunya adalah universitasnya itu adalah akreditasnya A dan sudah terkenal ke seluruh Indonesia gitu. Oh, Dan salah satu lagi guys, aku ingin membanggakan kedua orang tua. good banget. Good. Tuh. Terus pertanyaan itu masih ada guys. Jangan gugup juga ya. Oke. Jadi gini kan. Misalnya kan kakak udah kuliah di UGM-nya, udah kuliah. Ya. Kan kakak bilang, oh, aku mau mengutamakan dulu sekolah. Terus aku mau mengutamakan dulu ingin meluluskan ya, atau menyelesaikan apanya kan studinya. Apa kakak juga akan gitu? Apakah maksudnya masih sekolah tapi udah punya apa itu, atau sekolah tapi nggak apa-apa gitu? Oh, kalau masalah itu sih ya manusiawi ya guys. Ya manusiawi ya, kita tahu Jadi lah, kalau pengen misalnya banget kan, pengen pengen banget. dihangatin, pengen dimanja, pengen di itu gitu kan. Kalau tentunya kita melakukan itu tentu ada proses juga. Jadi kita harus tidak boleh meninggalkan yang namanya studi. Iya, Tapi kalau itulah kita itu kasih aja ke gitu, nomor 2 ya gitu ke ya. nomor 2. Jadi untuk pertama itu studi dulu, Studi baru dulu kedua ya. itu gitu. Misalnya nih gue kasih ketemunya sama nah udah terus kayak Raya gitu ya, kayak Raya, terus mapan lagi ya, terus gampang Ya. punya banyak bisnis di luar sana, di luar negeri, dalam negeri itu banyak misalnya. Terus dibilang kayak gini, kamu gak usah sekolah, terus langsung kerja aja gitu, kamu langsung kerja aja sesuai apa minat kamu. Nah,
biar aku yang urus gitu, biar aku yang ngurus. Nah, apakah kamu langsung terima atau gimana itu ya? Silakan. Oh, gimana ya? Kalau soal pekerjaan sih memang semuanya pasti suka ya guys. Kalau misalnya dikasih kesempatan untuk bekerja tentunya semuanya pasti mau gitu kan. Tapi kalau misalnya ada niat dalam hati gitu kan, dalam hati untuk mau melanjutkan studi saya tampak bekerja itu sangat bisa sekali. Kalau saya secara pribadi ya guys, kalau misalnya saya bisa kerja sambil kuliah ya kenapa enggak gitu kan. Iya itu. Jadi untuk mungkin bekerja sih kalau ada beasiswa sih aku nggak minat kerja, belum minat kerja. Sebab kenapa? Karena aku masih mau melanjutkan fokus pada pendidikan saja gitu mbak. Nah, hari ini kan katanya nomor satu kan apa kan Mbak studinya. Ya. Oh, keduanya kan bisa lah yang kalau ada bonusnya gitu ya. Ya bonusnya seperti punya itu punya ini gitu. Terus spill ide dong Mbak, tipe-tipenya kayak gimana? Siapa tahu yang nonton ini tipe-tipenya salah satunya. Tahu dong Kak? Oh Tahu kalau dong. misalnya tipe gue secara pribadi tipe gue satu Berbulu pastinya. pastinya dia baik, Iya, dia baik. terus perhatian sama aku gitu aja. Terus dia kayak nggak terlalu kurus, nggak terlalu gendut, dia Biasa aja gitu sedang ya, gitu kan, sidang. sedang. Terus satu lagi dia kuat. Kuat apanya ini? Jadi kuat perjuangannya sama saya. Iya. Jangan aneh berpikirnya ya guys ya. Jangan. Jadi yang merasa itu yang menonton kan spill apa? Oh, save save nomor Nanti di WA. bawahnya nanti kami akan kasih nomor WA-nya itu ya. Berapa ya? Kita kasih aja 50.000 ya per orang untuk mendapatkan nomor WA-nya. Nah, jadi kan Apalagi pertanyaannya silakan dipertanyakan selagi saya ya ini berbicara, karena kita kan insyaallah. ingin tahu apa sih sebenarnya yang dia inginkan, kakak ini yang inginkan. Nah, misalnya kan terus ketika sudah diapakan di UGM atau udah di Jawa gitu, misalnya kalau ada memang masalah, terus masalah itu susah banget diselesaikan, terus susah banget cari solusinya, Iya. apakah kakak itu akan tetap melawan atau gimana itu, atau menyerah aja gitu? Gitu ya. Tentunya kalau misalnya ada masalah, kata orangnya kalau misalnya menghindar dari masalah, tentunya orang itu adalah kayak apa kita bilangnya? Ya lanjut. Kayak pengkhianat Oh, gitu. Apa? pengecut. Pengecut gitu, pengecut. Kalau misalnya menghindar daripada masalah itu namanya pengecut ya. Jadi kalau misalnya ada masalah saya hadapi dengan tenang saja. Iya. Mungkin dengan keterangan itu dapat menyelesaikan sebuah masalah itu terjadi. Bukan berarti harus saya keluar dan zona nyaman saya, tetapi saya akan tentunya akan berdoa juga kepada Tuhan biar dimudahkan untuk menyelesaikan sebuah masalah itu gitu. Jangan lupa berdoa juga ya. Ya. Nah, misalnya kan kayak gini kan Kak. Oh, terus mohon maaf ya Kak ya, mohon maaf ya misalnya. Iya. Ini hanya ini bertanya saja. isu-isunya aja ya, isunya. Kakak kan dalam studi terus dalam studi. Iya. Udah mau lulus nih, maksudnya udah mau wisuda gitu. Terus tiba-tiba ada panggilan orang tuanya, orang tuanya apa misalnya sakit-sakit, terus apa yang kakak dulu utamakan, ke sana kak dulu atau ke wisudanya gitu? Kalau aku ya secara pribadi belum berpikir yang sejauh itu sih. Iya Kalau itu. misalnya, tapi kalau misalnya ini kan partisipasi nih. Iya itu. Kalau misalnya terjadi kayak itu tentunya saya mengutamakan orang tua dulu dong. Nanti saya akan mengundur wisuda saya dulu. Iya kan. Wisuda saya terus saya ambil dulu cuti langsung OTW ke kampung untuk melihat atau menjenguk orang tua di kampung gitu. Iya, jadi jawabannya sangat benar sekali. Karena kan orang kita sayangi itu cuma hanya datang satu kali aja guys ya. Sedangkan belajar kan masih banyak, akan masih ada kesempatan. Jadi kita utamakanlah keluarga kita. Gitu. Jadi guys, karena masih banyak pertanyaan
yang kami akan ajukan kepada kakak ini. Jangan lupa di part 2 ikuti kami terus dan jangan lupa like, comment, Komen dan dan subscribe. subscribe. Sekian dari saya, Yati, dan Bene. dadah.